Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayat al-hamdul Ittaqullah wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Jamaah, saudaraku kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali ngaji kita ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini terus-menerus melimpahkan, mencurahkan, memberikan nikmatnya kepada kita. Dan kita wajib untuk mensyukurinya, untuk berterima kasih dengan sepenuh hati atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut. Dengan harapan kita akan terus-menerus mendapatkan ridho darinya, terus-menerus mendapatkan nikmat, dan bahkan nikmat-nikmat tersebut ditambahkan selalu untuk kita semuanya. Kemudian salawat dan salam tidak terlupakan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya masyarakat itu dalam keadaan tersesat jalan, tidak tahu mana yang benar mana yang salah, kemudian ditunjukkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya menjadi jelas, menjadi terang, bahkan seakan-akan malam pun seperti siang saking terangnya. Dan kita wajib bersyukur atas diutusnya Rasulullah Muhammad SAW pada Allah SWT, yang berarti pula dengan diutusnya beliau SAW kita berkewajiban untuk mengikuti, untuk ittiba kepada sunnah-sunnah beliau SAW tanpa kecuali, tanpa tebang pilih, semampu kita. Dan insya Allah siapapun yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam maka berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Semoga kita termasuk di dalamnya, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini sekarang sudah bisa seperti ini. Berarti kita lanjutkan tentang masalah tajhizul jenazah kemarin itu. Kita lanjutkan. Kalau bisa ya kita selesaikan, biar kita ada tanggungan lagi. Kalaupun nggak ada praktek ya sudah, yang penting sudah punya ilmu, wawasan, pengetahuan tentang bagaimana sih seharusnya kita ini mengurusi jenazah sesama saudara kita umat Islam. Kemarin yang terakhir, kalau kita kalau kita masih ingat tentang masalah sholat kepada mayit, mensolati mayit. Yang sekarang insya Allah tadi sudah jelas ya, yang dulu-dulu sudah jelas semuanya. Ya. Ini yang selanjutnya pembahasannya adalah tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang masih hidup ini mengurusi mayit
setelah sholatnya, yaitu bagaimana kita ini membawa jenazah itu menuju kuburan. Kuburan ya, kubur, bukan makom. Makam itu ya tempat berdiri. Dari kata apa itu tempat berdiri. Makanya disebut dalam Al-Quran, dalam hadis yang disebut apa makom Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ya. Dalam Al-Quran diperintahkan kita ini menjadikan makom Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai tempat sholat di belakangnya. Makanya sudah jelas namanya. Makom itu bukan kuburan. Kalau di situ kuburan, ya nggak mungkin banget. Ya, alhamdulillah kita memahami itu. Intinya bukan makom tapi kuburan. Maka itu sudah jadi bahasa Indonesia dari kata makom kuburan. Kuburan disebutkan dalam hadis itu yang kita diperintahkan untuk memohon perlindungan dari 4 hal. Sebelum salam itu yang kita baca setelah mendengarkan hadis di masjid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Sudah jelas. Alhamdulillah. Yang penting ya kita ketika sudah memahami sesuatu mana yang seharusnya pas, mana yang belum, itu ya kita wajib bersyukur pulang. Wajib bersyukur ya. Sama yang berkata Allah SWT, kita lanjutkan ini judulnya di sini Hamdul Mayyit wa Dafnuh. Hamdul Mayyit wa Dafnuh ini membawa mayit ke kuburan dan bagaimana cara menguburkannya. Kita baca mustahabu hamdul janazah min jihati al-akbar. Sunnahnya, istihbab itu sunnahnya, anjuran dari agama kita ini atas perintah Rasulullah Muhammad SAW, membawa jenazah itu bagaimana? Apakah pakai mobil atau yang seperti dulu kita lakukan seharusnya? Sunnahnya itu dibawa dipikul oleh 4 orang di atas pundaknya 4 orang tersebut. Itu istihbabnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi memang semakin kesini ini ya Allah, sarana yang ada kemudian dimanfaatkan. Ada mobil membawa jenazah. Padahal kadang-kadang ya tidak jauh kadang-kadang, tapi tetap pakai mobil, tidak dipikul lagi. Berarti sarana untuk melakukan, bukan sarana untuk melakukan, sarana untuk mendapatkan pahala sunnah sudah mulai kurang-kurang di situ. Ini dia seperti itu. Padahal kalau kita membawa memikulnya pakai pundak kita itu termasuk sunnah. Tapi jangan terus memaksakan dulu, karena sudah menjadi kesepakatan masyarakat agar mobil membawa jenazah dari rumah menuju kuburan tadi itu dia sudah dipakai saja, tidak ada masalah. Ya kita tetap berusaha untuk apa? Bukan menolak, tapi berusaha menjaga diri kita. Ini sebenarnya kita termasuk dari sunnah seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau yang ini berusaha biarpun cuma sebentar, itu ketika apa? Sebelum diberangkatkan dari dalam rumah menuju mobil itu kesempatan untuk menunggu. Ya cuma itu sebentar. Tapi paling tidak kita masih berusaha untuk menjalankan. Kemudian yusanul isra'u ghairu syadidi bil janazah. Disunnahkan untuk mempercepat membawa jenazah, tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Liqouli sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita mempercepat pengurusan jenazah sampai menguburkannya, terutama dalam hal dari awal pengurusan sampai menguburkan ini jangan lama-lama. Makanya kadang-kadang ada yang mengurus keluarganya, anaknya belum datang,
mati seharian disuruh nunggu. Kalau orangnya yang masih hidup mungkin menunggu sih tidak ada masalah. Sambil makan minum, ini yang mayat ini kasihan. Kasihan kalau disuruh nunggu lama-lama. Kalau bisa dipercepat. Kalau seandainya umat Islam ini paham, nggak perlu lah. Namanya ada yang jauh, nggak perlu ditunggu. Yang jauh itu harusnya sudah paham. Silakan dipercepat pengurusannya dan dikumpulkan sesegera mungkin. Nanti saya datang menghubungnya untuk mendoakan untuk musolati sekaligus. Dan kemarin sudah kita selesaikan, boleh kita sholat di depan kuburan. Pahami ya? Kemudian yajuzu ayat syarnas amam al-janazah au khalfaha au an yaminiha au an syama'iliha. Boleh syama'iliha. Boleh bagi orang yang ingin mengikuti jenazah ini menuju kuburan, ingin mengiringi jenazah ini, boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanannya ataupun di samping kirinya. Waktu dua di sunnah. Kata Syekh Jibril ini semuanya di sini memang ada riwayatnya, ada dalam sunnah, ada sunnah di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri, dilingkarilah itu. Bukan seperti pemahaman sebagian orang harus di belakangnya semuanya. Sampai-sampai kadang-kala orang yang di depan itu nggak boleh lewat, nanti semuanya dulu. Ya memang sih, menghormati jenazah tidak masalah. Tapi seakan-akan ini jalan ini milik kami, milik jenazah. Nggak boleh lewat dulu. Kalau orangnya lagi tergesa-gesa, ada keperluan penting, ya seandainya, seandainya keluarganya ada yang sakit dan harus sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit, padahal ini keluarganya yang semuanya anaknya baru kerja, dia telepon suruh cepat pulang, apa yang kepentingan yang memang darurat, terus disuruh menunggu jenazah sampai lewat. Itu yang pemahaman yang kurang pas. Kadang-kadang seperti itu. Dan kalau memaksa lewat gimana? Sulit. Jurnal kemana-mana itu. Makanya alhamdulillah kita bisa berusaha untuk memahami yang lebih baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, yukrohu, makruh, hukumnya makruh. An yajlisal ladzi yattabi'u janazah qabla an tu'al janazah. Qabla an tu'al janazah. Memang ya makruh lah. Enggak sampai dilarang keras atau bahkan diharapkan tidak. Apa itu? Duduk sebelum jenazah itu diletakkan di dalam kuburan. Kadang-kadang itu kalau saya dulu belum tahu, itu dikasih tahu sama Pak Kodirnya. Pak Kodirnya itu kasih tahu jangan duduk dulu sampai jenazahnya dimasukkan ke dalam kuburan, sampai diuruk selesai baru silakan nanti duduk. Maksudnya itu bukan duduk di atas kuburan, itu tidak boleh. Tapi maksudnya berdirilah dulu sampai jenazah itu masuk ke dalam liang lahat atau syaknya. Linahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang hal yang semacam itu. Ya kalau kita sedikit ambil kesimpulan, bisa jadi itu tujuannya apa? Menghormati ayat. Ya, bahasanya penghormatan terakhir. Tapi memang ada larangan di situ letak. Kenapa kita itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang penting ada anjuran atau larangannya dari agama. Nggak sembarangan maksudnya, nggak salah-salah.
Kemudian yukrahu dafnul mayyit fil awqati salatah allati naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Dilarang, makruh juga, hukumnya makruh, menguburkan mayit pada waktu 3 waktu nih, di waktu 3 yang itu memang Rasulullah SAW melarang kita menguburkan mayit saat ini. Kapan itu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari ini hadisnya disampaikan oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu menyampaikan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salatu sa'at." Ada 3 waktu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hana usolliya fihi atau anak fihi nama 3 waktu yang kami waktu itu ketika Rasulullah SAW masih hidup dilarang untuk sholat pada waktu itu dan dilarang untuk menguburkan siapapun dari kami yang meninggal saat itu. 3 waktu. Kapan itu? Hina tadlu asyams bazighatan. Pada waktu matahari terbit, pas terbitnya itu. Hatta tartafi, sampai matahari itu sedikit agak tinggi, sekitar sepenggalan. Sepenggalan itu coba kalau ukuran tubuh kita itu, asalkan ini bayangan tubuh kita lebih pendek dari tubuh kita sendiri, itu berarti sudah tidak jadi masalah. Paham? Bayangan tubuh kalau kita berdiri itu seadanya berdiri lebih pendek, berarti matahari sudah mulai tinggi. Amin. Itu yang pertama. Saat itu memang dilarang ada sholat. Termasuk sholat mayit di sini. Yang kedua, wahina yaqumu qaimun dhahira hatta tabi'u syams. Ketika matahari ada di atas kepala, lurus pas ada di atas kita. Hatta tabi'u syams ini sampai matahari condong sedikit ke arah barat, berarti bayangan benda, bayangan kalau kita berdiri sudah ada di arah timur. Yang ketiga, wahina tayyanya fasyamsu lil ghurubi hatta tabruz. Ketika matahari ini sudah akan tenggelam sampai tenggelam, itu jangan sampai kita sholat pada waktu 3 itu atau menguburkan jenazah yang mati di antara kita umat Islam. Tapi ya, ada kata-kata terpaksa, ada. Kalau sebentar itu insya Allah yang nggak ada terpaksa. Terpaksa yang harus segera dikuburkan sekarang ini, enggak. Ditunda dulu sebentar. Kalau matahari mamanya ingin menguburkan besok pagi ya nanti sebentar lagi. Mamanya sekarang ini matahari terbit jam 4.50-an ya. Sekitar itu. Itu jadwalnya, jadwal. Allah alam sebenarnya. Kita nggak pernah, saya sendiri nggak pernah melihat langsung ke arah timur. Ya kita tunggu dulu. Paling tidak 15-20 menit setelah jadwal itu. Karena alhamdulillah sudah ada jadwal itu. Walaupun ada perselisihan itu sudah pas sama sebelumnya, dan nanti sudah ada sesuatu yang memudahkan kita. Kemudian kalau matahari tenggelam, matahari lurusnya itu juga ditunda sebentar lah. Yang berarti pula sebenarnya Pak, kalau pas matahari di atas kepala itu, kita memang sholat apapun termasuk sholat zuhur sekalipun juga dilarang saat itu. Walaupun dalam madhabnya Imam itu kalau untuk sholat Jumat itu diperbolehkan untuk diawalkan. Nanti sholatnya, yang penting sholatnya itu setelah matahari condong ke arah. Maksudnya apa? Diawalkan khotbahnya itu. Tapi untuk sholatnya tetap, hampir semuanya para ulama fuqaha itu sepakat kalau untuk sholatnya tetap tidak boleh kalau pas matahari di atas kepala atau pas tenggelamnya. Nanti kalau umpamanya
nanti dikuburkan di tempat meninggalnya asal. Kok ternyata diurusi jenazahnya sampai hampir tenggelam matahari. Jadi sudah setelah maghrib sekalian, pada sholat maghrib kemudian baru dibawa ke kuburan dikuburkan. Paham ya? Apalagi kalau sholatnya sholat sunnah, jangan. Sholat sunnah masalah. Walaupun kalau dalam satu hadis, walaupun riwayatnya itu ada yang memperselisihkan, itu kecuali sholat Jumat. Nah, kecuali sholat Jumat. Apa maksudnya? Orang datang untuk sholat Jumat itu ada kalanya pas matahari di atas kepala dan dia disunnahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Itu makanya ada pengecualian di situ. Pengecualian. Karena orang nggak tahu masuk, yang penting masuk langsung sholat tahiyatul masjid. Masuk sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi di antara para jamaah yang hadir sholat Jumat itu ada yang pas sholat sunnah tahiyatul masjidnya pas matahari sebenarnya di atas kepala. Tapi itu termasuk di antara para fuqaha mengatakan tidak jadi masalah. Kecualian. Sholat sunnah itu ketika kita masuk masjid, padahal waktu kita sudah menjelang maghrib, itu hukumnya berbeda. Insya Allah kalau setelah itu lagi sudah ada maghrib. Biasanya ada yang melakukan seperti ini. Ini hukum berbeda. Kalau secara umum 3 waktu itu intinya jangan melakukan sholat, jangan istilahnya itu melanggar peraturan ini. Ini sunnahnya seperti ini. Berarti kalau umpamanya kok sebentar lagi, kalau pagi kita urutkan dari yang pagi, sebentar lagi matahari terbit, ya jangan sholat. Jangan sholat, terutama sholat sunnah. Karena di antara para fuqaha itu mengatakan kecuali kalau dia itu baru bangun belum sholat subuh. Karena sholat subuh itu sholat yang fardu, tak bisa ditunda. Walaupun juga ada tetap yang memahami ini untuk segala macam sholat fardu maupun sunnah. Jadi saya nggak menyebutkan mana yang benar, tapi itu saya sebutkan pendapat para ulama yang mereka pahami seperti itu. Kemudian yang di atas tengah-tengah sudah kita sampaikan. Kalau yang waktu matahari tenggelam, kalau sudah tahu, ya alangkah baiknya jangan sholat, sudah tahu ini sudah mau maghrib. Padahal waktu mau maghrib itu saat itulah matahari tenggelam. Karena ketika matahari tenggelam belum masuk waktu maghrib. Setelah matahari tenggelam barulah itu masuk waktu maghrib. Berarti kalau datang namanya maghribnya sekarang itu jam 5.20 ya, sekitar itu. Kita datang jam 5.15 jam 5.15. Saat itulah bisa jadi matahari lagi tenggelam. Maka jangan sholat sunnah, termasuk sholat tahiyatul masjid di saat itu. Itu kalau saran saya alam dulu seperti itu, agar kita tidak melanggar larangan ini. Apalagi dalam hadis yang lain disebutkan apa? Yang lebih umum, tapi menjadi perbedaan para ulama fuqaha ini. Janganlah kamu sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Janganlah kamu sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Berarti kan lebih umum. Ada larangan di situ, terutama sholat sunnah yang tidak darurat. Kalau sholat sunnahnya yang darurat seperti sholat jenazah itu setelah asar diperbolehkan. Tapi nggak darurat. Makanya kita yaitu tadi sengaja banget masuknya ke dalam masjid, masuknya ke dalam masjid sengaja banget sudah mepet dengan waktu mau tenggelam matahari. Kenapa nggak dari tadi? Padahal sudah siap dari tadi. Kenapa nggak dari tadi? Kemudian masuk, kemudian sholat tahiyatul masjid, lalu menunggu di dalam masjid.
atau masuknya setelah suara azan berkumandang. Tapi sudah malah lepas itu, terlepas dari larangan yang kita bahas ini. Kalau sudah matahari apa itu? Sudah azan maghrib berkumandang, berarti ketika kita masuk masjid musola, saat itu sholat tahiyatul masjid sudah nggak ada larangan sama sekali. Makanya kalau kita bahas masalah sholat ini, kita sholatnya masing-masing, niatnya masing-masing. Kita malah amal niat, kita malah pilih mana? Niatnya masing-masing. Namanya ada si bulan ini masuk ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Ada juga yang masuknya untuk sholat sunnah. Namanya pada maghrib, pada azan maghrib semuanya. Satu masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid, satu sholat qobliyah maghrib, walaupun hadisnya ini apa ya istilahnya baru makadah semuanya itu. Selalu qobliyah maghrib, selalu qobliyah maghrib, selalu qobliyah maghrib liman sya. Bagi siapa yang mau saja. Terus ada juga yang memakai hadis bainal adzanai sholat. Di antara dua azan, antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat sholat. Ini niatnya masing-masing, tidak jadi masalah. Tahiyatul masjid karena saya baru masuk masjid. Tapi kalau langsung niatnya saya pengen sholat qobliyah maghrib, ya sudah, sesuai dengan niatnya masing-masing pahalanya. Nanti didobel Pak. Niatnya Didobel. tak butuh niat berarti. Double niat. Di antara para fuqaha yang saya pahami, wallahu a'lam sebelumnya, itu ada yang membolehkan kalau itu sholatnya sholat sunnah semuanya. Kalau sholatnya sholat sunnah semuanya itu boleh didobel. Ada yang yang menyampaikan seperti itu. Tapi ada juga yang apa? Yang niatnya sendiri-sendiri. Kalau pengen namanya itu melakukan ya berarti sholat tahiyatul masjid karena baru masuk masjid, kemudian sholat lagi 2 rakaat untuk sholat sunnah yang lain. Tapi wallahu saya sampaikan wallahu. Demikian pula itu kalau puasa, puasa sunnah namanya. Kok bertepatan harinya hari Kamis, saat itu ayam maghrib, saat itu yaum Arafah. Berarti 3 macam puasa sunnah. Kalau yang saya pahami, wallahu a'lam, dari di antara para fuqaha memahami menjelaskan boleh double. Ada yang mengatakan juga tidak usah double, pahalanya akan didapatkan semua. Harinya hari Kamis didapat puasa seperti Senin Kamis. Puasa Arafahnya didapat dari awal niatnya memang itu harinya sudah hari Arafah. Tapi kalau bisa dipilih yang mana yang paling utama di antara ibadah sunnah tersebut. Kalau harinya pas hari Arafah, kalau bisa niatnya jangan Senin Kamis, Arafahnya. Nanti harinya dapat. Ayamul birnya juga akan didapatkan. Wallahu a'lam. Lanjut ya. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ini yajuzu dafnul mayyit fil laili aw nahar hasbat taysir. Diperbolehkan menguburkan mayit ini pada waktu malam maupun siang hari, asalkan apa? Itu yang penting waktunya itu memang mudah untuk menguburkan mayit saat itu. Wa yustahsan dzalika kalau awqat masalah al-mawiyah. Memang jadi pengecualian 3 waktu yang kita sebutkan tadi itu. Yusannu an yughtiya qabrul mar'ah. Kalau waktu menguburkan mayit perempuan itu disunahkan untuk disater, ditutup. Ya. Hina idkhaliha fihi. Yaitu saat apa? Memasukkannya ke dalam kuburan, memasukkannya ke dalam liang lahat. Saat itu kalau bisa ditutup. Ya, untuk liyakuna astawala.
untuk apa? Lebih menjaga tubuhnya dari penglihatan orang-orang yang hadir saat penguburannya tadi. Lanjut ya. Yusallu an yudkhalu al-mayyitul qabra ini di rijlil qabr. Sunnahnya itu memasukkan mayit dari arah kaki. Dan cuma ya pokoknya kemudian kan di pondong. iya itulah namanya. Bahasanya apa ya? Dibopok untuk dibawa pergantian itu maksudnya loh. Faidalam yang lam mungkin, kalau tidak memungkinkan itu, nggak memungkinkan maka apa? Boleh dimasukkan ke dalam kubur melalui arah kiblat. Dari arah kiblat boleh. Maksudnya gimana? Dari sini, dari arah saya ini, masukkan ke sini. Itu boleh. Hanya ditampani dia seperti ini. Tapi yang bagusnya itu iya, kalau kita kan ke selatan ke utara lah kuburan. Dari tubuhnya itu dari mulai masuk kepalanya kan itu, dari arah kaki kan maksudnya dari arah kaki kan berarti kepalanya dulu yang di atas kuburannya, kemudian sedikit-sedikit diterima oleh orang yang di dalam kubur. Tapi boleh juga kalau memang terpaksa tidak memungkinkan hal tersebut, boleh langsung seperti ini langsung ditaruh di orang yang di bawah. Memang apa ya? Pastinya agak sulit kalau seperti itu ya. Enakan yang dari samping. Al-lahdu. Pernah saya ditanya, bagusan mana antara yang lahat atau syakdu? Al-lahdu afdhalu minasy-syakd. Liang lahat itu lebih utama, lebih baik daripada liang yang dilubangi di tengah-tengah kuburan. Liang lahat itu bentuknya ada di samping, di arah kiblat. Jadi kuburan biasa itu dilubangi di sampingnya. Kalau yang pakai peti, otomatis tidak seperti itu. Otomatis tidak seperti itu kalau yang pakai peti. Tapi kalau tanpa peti, ya bisa untuk dilubangi di liang lahat. Dan ini kita juga nggak boleh memaksa, karena sunnahnya memang yang lebih afdol, lebih bagus itu liang lahat. Cuman ini sebentar. Kenapa liang lahat? Al-lahdu lana wasyaqu li ghairina. Rasulullah Muhammad SAW sampai menyampaikan al-lahdu lana wasyaqu li ghairina. Ya memang kalau bisa sih liang lahat, kalau bisa seperti itu. Karena lahat itu untuk kita umat Islam, dan syak yang dilubangi di tengah-tengah kuburan yang baru setelah digali tanah rata di bawah itu, kemudian tengahnya dilubangi agak pendek lagi nanti untuk diratakan sama tubuhnya si mayit, itu liwirina kata Rasulullah SAW, untuk selain yang kita. Dan kita itu kalau pakai peti itu, kalau jenazah COVID kemarin memang termasuk. Jenazahnya saudara kita yang kena COVID, terpapar COVID itu yang meninggal ya sudah terpaksa ya apa adanya seperti itu. Yaitu bentuknya di dalamnya macam mana itu ya sudah kita nggak tahu juga. Walaupun pernah itu ada yang memaksa untuk dibuka ya seperti itu. Dan kalau pakai tiang lahat, susunannya tadi itu kan kemudian pakai apa itu? Ya mau papan, mau pakai batu yang tipis gitu, ada itu kayak semacam batu, sekarang kayak batu bata tipis itu. Tapi kalau di apa itu di tempat-tempat tertentu memang pakai batu itu ditipiskan. Paling seperti ini kalau kurang tipis lagi, memang dipersiapkan
untuk menutupi itu. Nah kalau di kita karena yang seperti itu mungkin sulit untuk dicari, ya kita pakai papan saja, itu sudah cukup. Termasuk papan itu apa? Nanti memang mayat ini harusnya memang semuanya tersentuh oleh tanah. Papan itu kalau lama-lama kan rapuh juga akan ambles, tersentuh tanah semua. Kemudian Yusan muta'ni kubur lihat mana alal mayit nasibah pada furuji rohani, disunahkan untuk memperdalam kuburan supaya aman dari binatang buas dan orang yang masih hidup juga aman dari bau tak sedap mungkin suatu saat akan mencium bau yang tak enak dari mayit tersebut. Siapakah yang berhak untuk menguburkan mayit? Sama dengan yang kemarin yang berhak memandikan mayit. Al-wasi yang pertama, yang diberi wasiat oleh si mayit dari keluarganya betul. Yang diberi wasiat oleh si mayit, yang ditunjuk dalam wasiatnya si mayit ini terutama dari keluarganya. Kalau dari orang lain kemarin sudah kita sampaikan, namanya apalagi bukan mahramnya, bukan mukminnya, ya otomatis tidak perlu dituruti. Kemudian kerabatnya, kemudian kalau sudah memang nggak ada yang lain, ya setiap muslim siapapun maka dipersilakan untuk menguburkan si mayit. Apa yang dibaca oleh orang yang memasukkan mayit ke dalam kuburnya? Apa? Bismillah wa ala sunnati Rasulullah Muhammad SAW. Au billah. Bismillah wa ala sunnati au ala billati Rasulullah. Itu sebagaimana ditunjukkan langsung contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan sunnah pula meletakkan mayit pada sisi sebelah kanan si mayit miring ke kanan, yaitu menghadap ke kanan kita dan mustaqbilal qiblah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ka'batu qiblatukum ahya wa amwata. Ka'bah itu kiblat kita semuanya, baik kita dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ini perlu diperhatikan. Wala yadau tahta roksihi wisadah. Tidak perlu diletakkan di bawah kepalanya ini bantal. Min labin, dari batu, bata, al hajar ataupun kayu, apapun yang sebenarnya, ya, ataupun dari tanah, ya, seperti kadang-kadang kita lihat itu nggak perlu pakai bantal. Lihatlah ulangnya itu dari karena tidak ada sebenarnya dari agama kita. Biasanya biar tidak kembali tidak timpang. Makanya kalau kita memakai sunnahnya, pakai liang lahat, insya Allah mayit itu sudah di punggungnya itu sudah ada tanah, bukan cekong. Dia ada cekungan kan, cekungan itu kan bentuknya gini, agak miring. Ini nanti mayitnya ini sudah ada di belakangnya itu, dan memang posisinya mayit ini dimiringkan langsung menghadap ke tanah yang di depannya ini. Yang sekalipun seandainya tadi lupa belum kita bahas, kalau seandainya tidak pakai liang lahat, juga tidak pakai syak, tanahnya memang ini tanahnya ini rawan untuk ambrol, untuk longsor, maka biasa saja kotak seperti ini, maka mayit itu juga ditempelkan di arah kiblat ke tanah pojokannya yang bagian sebelah barat. Nah di situ kalau kita miringkan, posisi miringnya kan gini, bukan lurus seperti ini.
Kalau seperti ini ya otomatis bisa ambruk. Maka mereka seperti ini. Makanya dia itu tadi sebenarnya ya gini. Kalau itu memang dari agama kita tidak ada anjuran, ya pasti sudah ada solusi itu. Sudah ada solusi. Agama tidak akan memberatkan, tidak akan menyulitkan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sudah jelas. Nah, diatur seperti itu berarti sudah pas. Jelas itu ya? Wala yukshafu wajhuhu illa idza kana al-mayyitu muhriman. Tidak perlu dibuka wajahnya kecuali ketika mayit itu dalam keadaan sebagai muhrim. Apa itu? Berpakaian ihram. Itu udah dipotong. Kalau talinya, talinya itu kalau talinya itu memang dilepas, tapi wajahnya itu nggak perlu dibuka. Itu yang di sini. Saya mohon maaf ini belum mencari referensi yang lain karena memang kebiasaan di sekitar kita itu biasanya buka wajahnya sampai menyentuh. Hanya ketika saya membaca ini, ya sebenarnya ya kita Syekh Jibril juga nggak mungkin asal-asalan maksudnya menulis risalahnya ini. Tapi tentukan Pak Mudin. Ngaji. Renjak orangnya. ngaji Pak Mesti. Fumayusatu fathatul lahab ini bilabin. Kemudian yang lahat tadi itu ditutup pakai apa? Ya itu tadi yang sudah kita sampaikan tadi itu. Kemudian di apa itu yang sela-selanya itu yang mungkin masih ada longgar itu ditutup pakai tangan sebelum duduk maksudnya. Ya pokoknya rapat. Ternyata ya kalau bisa ya pakai apa? Batu, bukan pakai kayu. Lanjut ya. Yusan bacaannya furgo min wad'ihi fi qabrihi an yahdu kullu muslim min al-hadirin ala qabrihi thalath hadaya min al-turab. Disunnahkan. Ini yang mungkin ada yang belum tahu atau kenapa kok seperti itu. Disunnahkan bagi siapapun yang mengikuti jenazah sampai di kuburnya untuk melemparkan tanah ke arah kuburan si mayit itu 3 lempar. Pernah melakukan itu atau pernah melihatnya? Ternyata benar. Mungkin melihatnya ompanya sunnah ya. Ternyata ada. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Berarti contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya jika umpamanya tanahnya berpasir ya jika genggaman ini sudah itu disunahkan untuk melakukan itu. Kemudian sunnahnya itu kuburan itu ditinggikan ya sejengkal lah paling enggak, ya paling enggak sejengkal. Intinya biar tidak ada orang yang lalu lalang sembarangan dianggap seperti tanah biasa, dihinakan atau bahkan diinjak-injak gitu kan. Makanya ada saya pernah ditanya oleh ya yang ikut ngaji saya waktu saya di Flores itu ada yang tanya itu, Ustaz, gimana sih itu? Masa menguburkan mayit kemudian orang yang menguburkan itu menginjak-injak tanahnya? Ya sebenarnya kalau bisa sih jangan nggak perlu diinjak-injak. Ya sudah pokoknya diuruk gitu aja. Nanti kalau memang pengen agak padat ya pakai tangan. Sebenarnya ya itu termasuk apa? Menghormati mayit juga. Dan kalau kita apa ya
secara mohon maaf ini, secara logika saja. Kita ini ketika masih hidup mau nggak diinjak-injak sama orang sampai di atas kepala kita ini? Pastinya juga nggak mau kan. Sebenarnya mayat itu kalau bisa menolak juga nggak akan mau diperlakukan seperti itu. Cuman yang memang kondisinya itu di antara orang-orang yang kuburan mayat itu yang mungkin belum paham, belum tahu. Jadi ya pokoknya biar padat ya, seperti itu. Injak-injak. Tanah itu kan ada macet ya, Pak Ustaz. Itu kan dulu kan Pak Ustaz. Tanahnya Atos. Keras, tanahnya keras. tanah kuburannya keras, Iya. sulit untuk digali maksudnya. Iya, kadang-kadang kalau terbidat kalau pakai tangan tidak mampu kan dulu. Banyak tanah yang seperti itu, yang setelah kawan dalam itu. Makanya kita juga nggak bisa memaksa. Pastinya orang-orang yang menguburkan kemudian sampai injak-injak itu juga berusaha biar intinya kuburan ini padat lah, padat. Mungkin juga salah satu alasannya tanahnya keras. Kalau pakai tangan mungkin nggak bisa padat seperti itu. Tapi sebenarnya maksudnya yang kita sampaikan ini sebenarnya kalau bisa ya jangan diinjak-injak. Ya, tanah itu apalagi kalau namanya setelah air hujan kan, setelah air hujan. Kalau tanah yang keras saya lihat sendiri yang keras itu yang tanah di kuburannya di Pulau Murah, bukan tanah lagi, batu. Jadi nggak tahu di dalamnya itu orangnya yang mayitnya itu kayak apa sampai yang dikuburkan sudah lama sekalipun itu bukan pakai tanah itu buruknya. Juga di dalamnya itu batu. Galinya pakai apa? Pakai alatnya itu. Gali. Yang di apa itu yang untuk proyek jalan. Itu. Galinya pakai itu. Saya lihat sendiri waktu antarkan jenazah tetangga sana. Dan sampai berjam-jam hampir setengah hari belum selesai galinya. Akhirnya terpaksa saya pulang duluan karena ada urusan yang perlu saya selesaikan sama saya sama bapak itu ya pulang. Nunggunya belum selesai, mayat sudah dibawa ke situ, nunggu di rumahnya sudah lama, kasihan. Kemudian sampai di kuburan ternyata belum siap. Di situ juga nunggu, kasihan. Kalau di kuburan yang di Pancel, yang itu juga termasuk kuburannya yang terkena korban tsunami dulu. Itu kalau di situ memang tanahnya pasir. Saya sudah lihat itu digali itu kadang-kadang ambrol, sulit untuk digalinya. Lanjut ya, loh, kok lanjut terus? Ini nggak selesai. Untuk dalamnya itu ada ukurannya. Kalau dalamnya di sini mah nggak disebutkan ya, dalamnya seberapa. Cuman intinya kalau sudah dianggap ini sudah aman dari binatang buas. Pokoknya binatang buas di kita ini yang pokoknya anjing kalau sudah aman dari anjing itu sudah pokoknya kalau gali juga sudah dia nggak mampu lah itu sudah cukup. Kalau kita seperti mohon maaf contoh nggak sama tapi kita contohkan pokoknya kita nggak menguburkan apa itu semacam binatang ayam atau apa itu kan nggak dalam, itu digali sebentar saja sudah nyampe itu ya, berarti kan kurang dalam ya. Makanya kalau ukuran manusia itu kadang-kala sampai sedadanya orang yang menggali biasanya seperti itu. Dan mungkin suatu saat kita bisa melakukan. Tapi yang saya pahami bahwa intinya sudah cukup untuk atau tadi itu alasannya agar tidak digali oleh binatang buas atau tidak tercium bau bangkai mungkin suatu saat akan menjadi semoga kita tidak semoga kita termasuk yang berbau harum
Ini sampai di sini nanti halaman ini. Kemudian diletakkan apa itu? Batu angkok, batu, tapi sebenarnya satu sisi saja, dan tidak perlu ditulis atau macam-macam itu. Yang penting tahu itu ukurannya siapa yang tidak perlu. Ini tahu ukuran. Cuma memang kadang-kadang keluarga itu ada yang ingin ziarah dan menziarahi keluarganya, itu memang dikasih tanda. Sambut ya, kita berganti lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang tafsir Ibnu Katsir dari kitabnya langsung ini. Tadi yang kemarin sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan tentang masalah keutamaan bacaan basmalah di dalamnya. Jadi insya Allah ini yang akan saya baca bukan dari kitab tafsir Ibnu Katsir langsung, tapi dari saya tadi mendapatkan dari alamatnya di Google itu dari Mishkat, situsnya Mishkat. Judulnya Fadhailul Basmalah wal Mawadhi' allati yusannu fiha dzikruha. Keutamaan membaca basmalah dan tempat-tempat kapan kita disilahkan untuk membaca basmalah. Hanya basmalah dan basmalah berarti Bismillahirrahmanirrahim lengkap masihan ini, ataupun tasmiyah Bismillah saja itu nanti disebutkan di sini. Di antaranya ini berarti tidak semuanya. Yang pertama dari sahabat Sa'id bin Zaid, beliau menyampaikan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang kalau tidak membaca Bismillah. Ini tasmiyah saja, Bismillah saja, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah saja. Hanya di sini lam yadhkur Allah ini disebut di sini tasmiyah saja, Bismillah sampai di situ titik saja. Berarti kita kalau berwudu itu membaca Bismillah dibarengi dengan mencuci telapak tangan kanan dan kiri. Saat itu kita membaca Bismillah. Ini terutama kalau tempat wudunya di luar WC, di luar WC. Yang istilahnya nggak ada perbedaan pendapat. Kalau di dalam WC itu, ya memang ada berbagai macam contoh dari Rasulullah juga, termasuk bahkan salam saja tidak dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di WC. Kalau cuma kamar mandi itu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, itu ada perbedaan pendapat para ahli fikih tentang boleh tidaknya kita membaca itu, terutama yang berkaitan dengan lafzul jalalah, ini lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, itu ketika di dalam tempat mandi itu tidak ada WC. Ada yang membolehkan, tidak jadi masalah. Di situ hanya untuk dipakai untuk mandi saja. Untuk intinya bukan untuk buang air besar. Di situ. Makanya kalau saya ditanya seperti ini, ya saya tidak bisa memastikan, namanya tidak boleh ataupun boleh. Tapi para fuqaha ini menyampaikan ada yang membolehkan, ada yang tidak.
Cuman kalau saran saya lebih baik dijaga saja. Biarpun seandainya kita ini sudah biasa mengatakan, menyebut lafzul jalalah di luar kamar mandi, kalau bisa di dalam kamar mandi sekalipun ya jangan menyebut nama Allah. Namanya sabun jatuh, astagfirullah. Nah, karena kita sudah biasa maunya di luar terdekat nah udah makanya intinya itu kita ini memang disunahkan melakukan segala macam sesuatu itu berdasarkan niat, berdasarkan niat. Itu yang lebih utama. Kalau kita awali melakukan sesuatu apalagi itu bentuknya ibadah berdasarkan niat ikhlas kepada Allah, pasti pahalanya besar untuk kita. Tadi sudah kita sebutkan tadi. Tapi kalau lupa atau mohon maaf latah ya bahasanya, langsung jemput. Tapi yang itu memang bagus. Ya kalimat thayyibah yang disebut itu, yang bagus, yang sebenarnya memang disunahkan untuk kita sebutkan, untuk berzikir dengan sebutan-sebutan ini. Tapi jangan sampai asal mengucapkannya apalagi latah itu tadi. Ya sebenarnya secara hitung-hitungan menyebutkan kalimat itu tetap ada pahalanya. Tapi kalau kita betul-betul meniatkannya karena Allah, pastilah lebih besar pahala. Perbedaannya di situ. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Amin ya. Lanjut. Ini yang hadis yang sama dari sahabat Abu Hurairah, la salat liman la wudu'ala. La salat liman la wudu'ala. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman la yadhkurullah. Tidak ada wudu kalau tidak disebut sebelumnya nama Allah Subhanahu wa taala atau tasbih bismillah tadi. Maka kalau bisa ya tetap kita berusaha untuk membaca bismillah sebelum berwudu. Tapi perlu dipahami kata la sholat, la wudu. Ini kalau orangnya tetap melakukan sholat, tetap melakukan wudu, bukan berarti sholatnya batal atau wudunya tidak sah. Bukan. Maksudnya tadi apa? Tidak sempurna. Oke, tidak sempurna. Nanti kalau kita namanya lihat orang, dia nggak baca bismillah, berarti sholatnya batal. Bukan seperti itu. Nah, aneh ya, hati-hati. Ini penting. Yang selanjutnya atasnya tuh inda ghalqil abwab wa tatyabil aniyah. Diperintahkan kita ini membaca bismillah ketika menutup pintu atau menutup jendela, menutup pintu-pintu rumah dan menutupi tempat air yang ada di dalam rumah kita atau menutupi wadah-wadah yang ada dalam rumah kita yang itu ada isinya. Yang mohon maaf, termasuk apa itu? Makanan, termasuk makanan. Idza kana cukup lain, au amsaitu. Ini kata Rasulullah SAW, kata sahabat Jabir bin Abdullah nih, waktu jika masuk waktu malam, akan masuk waktu malam. Ini fakufu sibyana, maka tahanlah anak-anak kecil kamu. Tahan, jangan diperbolehkan untuk berkeliaran main di luar rumah. Bahkan dalam hadis yang lain diperintahkan kita untuk apa? Dipangku, digendong oleh dipangku. Fa inna syaitana yantashiru fi nail. Alasannya apa? Kata saat itu waktu momen di mana setan lagi berkeliaran kemana-mana. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menganjurkan agar kita itu menjaga anak kita dari gangguan setan. Waktunya kapan yang paling betul-betul sering setan itu keluar adalah di sore, waktu subuh. Nah, kalau kita ya, waktu subuh, kita sebelum matahari tenggelam
mau maghrib itu sampai ba'da maghrib. Kemudian faida dhahaba sa'atun minal lail faqalluhu. Nah ini kalau sudah waktu maghrib lewat, ukuran dasarnya ini alangkah baiknya sampai setelah isya. Jangan dibiarkan antara waktu sebelum maghrib sampai isya itu anak-anak berkeliaran. Ya setelah itu ya silakan mau main-main atau gimana sudah diperbolehkan. Wa aghliqul abwab wadkhulus Allah. Tutuplah pintu-pintu rumahmu. Berarti sore itu anjurannya sebenarnya apa? Tutup pintu terlebih sambil ketika menutup pintu baca bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Karena setan itu tidak akan mampu membuka pintu yang sudah ditutup. Pintunya ditutup, setan nggak bisa masuk. Kalau pintunya ditutup tanpa membaca bismillah, masih bisa. Intinya itu ketika kita membaca bismillah ketika menutup pintu, di situ letaknya. Wa auku qirobakum wadus Allah. Tutuplah kirbah itu tempat air itu. Dan sebutlah juga saat itu nama Allah Subhanahu wa taala membaca bismillah. Wa khamiru aniyatakum wa qulillah. Dan aniyah juga tempat-tempat air, tempayan air yang besar-besar itu tutuplah. Pakai khimar, tutupnya boleh pakai hanya sekedar pakai kain. Khimar pakai kok ya, bukan khimar pakai H. Kalau khimar pakai H lah. Makanya para wanita itu kan di antara pakaian muslimah itu ada khimar kan, menutupi seluruh tubuhnya. Itu ditutup rapat. Terus dibaca bismillah. Jangan lupa ya bismillah. Walau ta'udu 'alaiha syai'an wa atbi'u masabihakum. Jangan sampai ada di antara tempat-tempat itu tadi, termasuk pintu tadi yang terbuka pada waktu tersebut. Dan ketika sudah masuk waktu malam, matikanlah lampu-lampu rumah. Itu anjuran sunnahnya seperti itu. Matikan lampu yang besar itu. Kemudian pakai lampu tidur, makanya lebih baiknya itu ya. Kadang-kadang orang itu apa? Merasa takut kalau gelap. Padahal anjurannya, masuk sunnahnya itu bahkan lebih baik pakai gelap. Memang kalau di zaman dulu pakai lampu tempel yang pakai minyak itu bahaya banget memang. Salah satu alasannya apa? Bisa membakar rumah itu. Ada hasilnya baik. Tapi kalau sekarang ini kita pakai lampu misbah ini, pakai lampu listrik ini, ya kita tetap berusaha menjalankan sunnah, kita matikan yang besar. Kalau pakai ingin lampu tidur, tidurnya nggak ada. Pak Heri maksudnya, ini saja di Pak Heri. Ada lampu tidur yang redup, dan itu saya pernah baca pengolahan beberapa tidaknya, ternyata itu juga pengaruh bagi jantung. Gila sih, itu pengaruh bagi jantung. Jantung itu ketika gelap saat istirahat tidur itu dia itu ritmenya lebih stabil. Karena memang kondisinya harusnya juga jantung itu istirahat, cuma jantung istirahatnya itu beda dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita istirahat berarti tenang diam. Kalau jantung tetap berdetak. Detaknya kalau posisinya gelap itu lebih stabil dan lebih halus.
itu membuat jantung lebih sehat. Betul-betul istirahat jantungnya. Tapi kalau tetapnya erat, itu jantungnya seakan-akan seperti orang yang masih tidak tertidur, harus bekerja terus. Begitu. Lanjut. Yang kemarin sudah kita sebutkan, nggak perlu kita sebutkan lagi. Ini tentang sahabat Umar bin Abu Salamah itu yang makan asal copot aja mana-mana itu sudah itu. Intinya membaca bismillah saat sebelum makan. Yang ini kadang-kadang dilupakan oleh ibu-ibu, oleh yang mungkin di antara kita juga, atau para guru-guru anak-anak TK ini melupakan yang diajarkan untuk membaca karena di marosak karena wakina ada tenang. Lupa dengan bismillah. Padahal yang betul-betul dianjurkan adalah bismillah. Urusan doanya mau membarik lana itu kalau tidak dibaca juga tidak ada masalah. Dan ada hadis yang lebih sokeh dari itu. Tapi bismillah nih kadang dilupakan. Ayo berdoa. Allahumma barik lana. Bismillahnya hilang. Pakai aroma dulu. Ya? Pakai aroma dulu. Tidak. Ya. Tidak pakai ar-Rahman-Rahim. Bukan basmalah, tapi tasmiyah. Bismillah. Karena hadisnya sambillah. Dalam hadis yang lain, kul bismillah langsung. Katakanlah wahai anakku, bismillah saja. Sampai di situ Rasulullah mengajarkan. Teksnya seperti itu. Kemudian kalau sambillah baca apa? Itu tetap itu adalah tasmiyah. Sama yusami tasmiyah. Cuma sampai lafaz jalalah saja. Kemudian yang selanjutnya masih tentang masalah makan ini. Ini ada contoh dari sahabat. Pada suatu hari kami makan bersama Rasulullah Muhammad SAW, dan kami tidak mengambil makanan sampai Rasulullah Muhammad SAW mengambil makanan terlebih. Ini ada begini. Adabnya itu yang orang yang diistimewakan, orang yang dihormati itu disuruh untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Seperti yang contoh ini juga Imam Malik ini pernah menjamu Imam Syafi'i muridnya, dan beliau mengajari Imam Syafi'i adab juga kalau tuan rumah itu yang lebih dulu mencicipi makanan yang disuguhkan terlebih dahulu. Satu, untuk menyemangati agar tamunya ini nanti semangat makan. Dua, menghilangkan keraguan dari si tamu mungkin racun. Itu tujuannya paling diantaranya seperti itu. Kalau menyemangati kan, tuan rumah sebenarnya banyak ini, harus coba banyak. Wah, sambalnya sedikit, waduh, kalau saya lapar piring. Tuan rumah sak piring. Saya dulu menangani salah satu tujuan seperti itu. Dan saat itu, ini ketika kita makan bersama-sama, kata sahabat ini ya, ada seorang anak kecil, wanita, jariyah. Anak kecil, masih anak perempuan tapi masih kecil, jariyah. Langsung ambil makan maunya dia. Maka saat itu ditangkaplah tangannya, dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Tangannya pegang, belum selesai ini urusan satu ini belum selesai, datang Arab Badui, seorang Arab Badui, laki-laki tapi sudah besar, sudah dewasa, tapi memang orang Arab pinggiran lah gitu, orang Arab yang adabnya memang ya seperti itu, yang dalam hadisnya kencing di pojokan masjid itu, ya itu memang seperti itu. Ya istilahnya mereka itu kan hidupnya kan di halaman. Ya.
tidak tahu ada dalam istilahnya dalam lingkungan kota yang lebih modern. Orang Arab Badui tadi apa? Juga ngambil itu makanan seenaknya sendiri juga, tangkap juga, dipegang juga oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian bersabda, Inna syaitan yastahilu su'ama Allah yalbas Allah alaihi. Syaitan itu menginginkan bisa makan makanan dengan cara apa? Makanan itu tidak dibacakan sebelum memakannya oleh orang yang akan memakannya itu bacaan Bismillah. Itu apa?